Anindita Wiratama bukanlah wanita yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Selama 12 tahun pernikahannya dengan Bhaskara, ia lebih sering berada di latar belakang, sebuah kehadiran yang tenang dan mendukung. Banyak yang mengenalnya hanya sebagai istri Bhaskara, seorang ibu rumah tangga yang hidup nyaman dari kesuksesan suaminya. Mereka melihat gaunnya yang bersahaja, sikapnya yang tidak banyak bicara, dan menyimpulkan bahwa ia adalah wanita biasa yang beruntung. Kesimpulan itu adalah sebuah kesalahan besar. Di balik citra sederhana itu, Anindita adalah pewaris tunggal dari kekayaan dan naluri bisnis keluarga Wiratama, sebuah nama yang disegani di kalangan investor lama namun jarang terekspos media. Ia dididik bukan hanya untuk mengelola rumah tangga, tetapi untuk mengelola aset miliaran rupiah. Ia memahami laporan keuangan lebih baik daripada resep masakan, dan bisa membaca pergerakan pasar saham seperti membaca novel. Namun, ia memilih untuk menyembunyikan semua itu demi sebuah janji pernikahan, demi memberi ruang bagi ego dan ambisi suaminya untuk bersinar. Sebuah pilihan yang kini sangat disesalinya. Bhaskara Aditama, di sisi lain, adalah produk dari ambisinya sendiri. Ia pria yang cerdas dan pekerja keras, namun seiring menanjaknya karir, ia mulai merasa superior. Ia lupa bahwa pijakan pertamanya dalam dunia bisnis dibantu secara diam-diam oleh koneksi keluarga Anindita. Ia mulai memandang kelembutan istrinya sebagai kelemahan, dan diamnya sebagai kekosongan. Ia silau pada dunia korporat yang penuh hingar-bingar, dan di sanalah ia bertemu Riana. Bhaskara melihat Riana sebagai cermin dari apa yang ia inginkan. Wanita modern, agresif, dan vokal. Ia mengira telah menemukan pasangan yang sepadan, tanpa menyadari bahwa ia sedang menukar berlian dengan kaca yang berkilauan. Riana Astari adalah personifikasi dari ambisi yang tak kenal batas. Ia meniti karir dari bawah dengan kegigihan dan, jika perlu, dengan sikut kanan dan kiri. Baginya, hubungan dengan Bhaskara adalah sebuah trofi. Merebut seorang pria dari istrinya yang sudah belasan tahun dinikahinya memberinya validasi atas pesona dan kekuatannya. Ia memandang Anindita dengan hinaan yang tak terucap. Baginya, Anindita adalah relik masa lalu, wanita pasif yang tidak layak mendampingi pria sesukses Bhaskara. Keyakinannya yang paling utama adalah bahwa dunia adalah milik mereka yang berani mengambilnya. Ia tidak pernah berpikir untuk bertanya, dari mana sebenarnya sumber semua kesempatan yang sedang ia nikmati bersama Bhaskara. Ia merasa berhak atas segalanya. Sebuah arogansi yang akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Undangan itu tergeletak di atas meja konsol di ruang depan, tepat di tempat kurir meletakkannya 1 jam yang lalu. Anindita memandangnya dari seberang ruangan. Sebuah amplop persegi berwarna gading, tebal dan kaku, dengan logo perusahaan baru yang dicetak timbul dalam tinta emas. Grand Launching PT Cipta Gemilang Investama. Nama yang terdengar megah, menjanjikan masa depan yang cemerlang. Bagi Anindita, nama itu terasa seperti sayatan garam di atas luka yang masih basah. Ia tahu persis siapa motor penggerak di balik perusahaan itu. Riana Astari. Perlahan, ia berjalan mendekat. Udara di dalam rumah terasa dingin dan kosong, padahal pendingin ruangan tidak dinyalakan. Sejak Bhaskara lebih sering menghabiskan malamnya di luar dengan alasan rapat sampai larut, kehangatan rumah seolah ikut pergi bersamanya. Jari-jari Anindita yang ramping menyentuh permukaan amplop yang licin. Ia bisa merasakan beratnya kertas berkualitas tinggi, sebuah simbol kemewahan dan kesuksesan yang sengaja dipamerkan. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah sebuah deklarasi kemenangan dari Riana. Dengan gerakan lambat, ia membuka segelnya. Kartu undangan di dalamnya lebih tebal lagi. Namanya dan nama Bhaskara tertulis berdampingan dalam kaligrafi yang indah. Kepada Bapak Bhaskara Aditama dan Ibu Anindita Wiratama. Hatinya mencelos. Mereka masih repot-repot menuliskan namanya. Seolah-olah ia masih menjadi bagian yang utuh dari kehidupan suaminya. Sebuah formalitas yang terasa seperti ejekan. Pintu depan terbuka, memecah keheningan. Bhaskara masuk. Dasinya sudah longgar dan wajahnya tampak lelah. Matanya langsung tertuju pada undangan di tangan Anindita. Raut wajahnya berubah canggung. Ia meletakkan tas kerjanya dengan suara yang lebih keras dari biasanya.
Oh, undangannya sudah sampai, katanya, menghindari tatapan Anindita. Aku baru mau memberitahumu nanti malam. Anindita tidak menjawab. Ia hanya terus menatap tulisan di kartu itu. Keheningannya membuat Baskara semakin gugup. Dengar, Nindi. Baskara memulai. Berjalan lebih dekat tetapi menjaga jarak aman. Soal acara itu, mungkin sebaiknya kamu tidak usah datang. Anindita akhirnya mengangkat kepala. Matanya yang biasanya teduh kini tampak dalam dan sulit dibaca. Kenapa? Tanyanya dengan suara datar, tanpa emosi. Baskara menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebuah kebiasaan lama jika ia merasa tidak nyaman. Bukan apa-apa. Acaranya pasti akan sangat membosankan untukmu. Isinya hanya orang-orang kantor. Bicara soal bisnis. Lagi pula, aku tidak ingin ada keributan. Ini acara penting bagi perusahaan. Bagi Riana, maksudmu, batin Anindita. Keributan apa yang kamu maksud? Mas, apakah menurutmu aku akan datang ke sana dan menjambak rambut selingkuhanmu di depan semua orang? Suaranya tetap tenang, tetapi setiap kata terasa tajam. Wajah Baskara memerah. Bukan begitu, Nindi. Tentu saja bukan. Aku hanya ingin menjaga perasaanmu. Pasti tidak nyaman bagimu berada di sana. Menjaga perasaanku. Anindita tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Sejak kapan kamu peduli dengan perasaanku, Mas? Sejak foto-fotomu dengannya bertebaran di media sosial? Atau sejak kamu mulai pulang pagi dengan aroma parfum wanita lain di kemejamu? Baskara terdiam. Skakmat. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Ia hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan yang bercampur antara rasa bersalah dan jengkel. Ia merasa disudutkan. Pokoknya, aku hanya menyarankan yang terbaik, desisnya pada akhirnya, kembali pada nada defensif. Ini demi kebaikan kita bersama. Suasana akan menjadi canggung jika kamu ada di sana. Anindita menatap suaminya lekat-lekat. Pria yang pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup kini memintanya untuk menyingkir demi kenyamanan wanita lain. Di saat itulah, sisa-sisa kehangatan terakhir dalam hatinya membeku menjadi bongkahan es. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih fokus, dan lebih berbahaya. Sebuah tekad. Aku akan datang, kata Anindita. Nadanya final. Baskara tampak terkejut. Apa? Tapi kenapa? Karena aku masih istrimu. Dan nama kita berdua yang tertera di undangan ini. Jawabnya, melipat kembali kartu undangan itu dengan presisi yang sempurna dan memasukkannya ke dalam amplop. Aku akan datang. Tanpa menunggu jawaban lagi, Anindita berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Baskara yang berdiri mematung di ruang depan, diliputi perasaan tidak enak yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu bahwa keputusan istrinya malam itu bukanlah sebuah tindakan putus asa, melainkan langkah pertama dari sebuah strategi yang telah disusun dengan sangat rapi. Di dalam kamarnya, Anindita berdiri di depan lemari pakaiannya yang besar. Ia melewati deretan gaun-gaun mahal dan setelan bisnis rancangan desainer ternama yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Semua itu adalah bagian dari dirinya yang lama. Dirinya sebelum ia memutuskan untuk menjadi bayangan Baskara. Jarinya berhenti pada sebuah gaun terusan sederhana berwarna abu-abu tua. Bahannya berkualitas baik, tetapi modelnya sangat biasa, tanpa hiasan apapun. Gaun yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Gaun yang akan membuat pemakainya terlihat biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Sempurna, pikirnya. Ia akan memberikan apa yang Riana dan semua orang harapkan darinya. Ia akan berperan sebagai istri yang tersisih dan menyedihkan. Malam itu, ia akan membiarkan lawannya merasa berada di puncak dunia, sebelum ia sendiri meruntuhkan dunia itu dari fondasinya. Ballroom Hotel Bintang 5 itu bermandikan cahaya keemasan dari lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit yang tinggi. Alunan musik jazz yang lembut mengalir dari sebuah band di sudut ruangan, bercampur dengan dengung percakapan dan denting gelas yang beradu. Puluhan orang dalam balutan busana terbaik mereka bergerak anggun,
bertukar senyum dan kartu nama. Aroma parfum mahal, makanan lezat, dan ambisi terasa pekat di udara. Ini adalah panggung kemegahan PT Cipta Gemilang Investama. Anindita berhenti sejenak di ambang pintu masuk yang megah. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang sedikit berpacu. Gaun abu-abu sederhananya terasa kontras dengan kemewahan di sekelilingnya, persis seperti yang ia rencanakan. Ia datang seorang diri. Sopirnya sudah ia minta pulang setelah menurunkannya di lobi hotel. Setiap detail dari penampilannya malam ini telah ia perhitungkan. Saat ia melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Percakapan terdekat mereda selama sepersekian detik, digantikan oleh bisikan-bisikan yang cepat. Anindita bisa merasakannya, tatapan yang penuh rasa ingin tahu, kasihan, dan beberapa di antaranya, cemoohan. Ia adalah anomali. Istri sah yang muncul di perayaan kemenangan sang wanita simpanan. Sebuah drama yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Ia menelan ludah, merasakan gelombang pertama dari perasaan terisolasi yang dingin menyapu dirinya. Ia harus kuat. Pandangannya berkeliling, memindai kerumunan dengan cepat. Sebuah kebiasaan dari latar belakang bisnisnya. Ia mengenali beberapa wajah. Beberapa manajer investasi dari perusahaan lain. Beberapa pejabat dari regulator pasar modal. Mereka semua tersenyum pada orang yang salah malam ini. Lalu, ia menemukannya. Di tengah ruangan, berdiri Baskara. Suaminya tampak gagah dalam setelan jas mahalnya, tertawa bersama beberapa pria lain yang Anindita kenali sebagai direktur di perusahaan itu. Tawa Baskara terdengar sedikit dipaksakan. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah cemas. Ketika pandangan mereka bertemu sesaat, Baskara langsung membuang muka, meraih segelas minuman dari nampan yang lewat dan berpura-pura sangat tertarik pada percakapan rekannya. Pengecut, batin Anindita getir. Kemudian, ia melihat Riana. Wanita itu adalah pusat dari galaksinya sendiri. Ia mengenakan gaun malam merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilauan setiap kali ia bergerak. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang dan anting berlian yang menjuntai. Ia dikelilingi oleh sekelompok pria dan wanita yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Tangan kanannya memegang gelas sampanye, sementara tangan kirinya sesekali menyentuh lengan salah satu kolega prianya dengan akrab. Ia adalah ratu di istananya. Dan sang ratu akhirnya melihat penyusup di gerbangnya. Senyum di wajah Riana menajam saat matanya menangkap sosok Anindita yang berdiri sendirian di dekat pilar. Ada kilatan kemenangan dan kebencian di matanya. Dengan gerakan yang disengaja, Riana mencondongkan tubuhnya dan berbisik kepada teman-teman di sekelilingnya. Mereka semua menoleh ke arah Anindita. Beberapa menyeringai. Misi mereka jelas. Anindita menegakkan punggungnya. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia tidak akan lari. Ia justru berjalan lebih jauh ke dalam ruangan, menuju sebuah meja bundar kecil yang kosong, memberinya titik pandang yang jelas ke seluruh penjuru ruangan. Ia duduk dengan tenang, meletakkan tas tangannya yang kecil di atas meja, dan menunggu. Tidak butuh waktu lama. Riana, diikuti oleh dua orang wanita yang tampak seperti pengiringnya, berjalan melintasi ruangan menuju meja Anindita. Langkahnya dibuat-buat anggun, seolah berjalan di atas panggung peragaan busana. Setiap mata di ruangan itu kini tertuju pada drama yang akan segera terungkap. Musik jazz yang lembut terasa seperti musik latar yang ironis untuk sebuah eksekusi publik. Anindita merasakan tatapan Baskara dari kejauhan. Tatapan yang panik namun tidak berdaya. Ia tidak melakukan apa-apa. Tentu saja ia tidak akan melakukan apa-apa. Anindita. Suara Riana terdengar manis namun penuh racun saat ia tiba di depan meja. Ya ampun. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang. Ada keberanian juga ternyata. Dua wanita di belakangnya terkikik pelan. Anindita mengangkat kepalanya perlahan, menatap langsung ke mata Riana tanpa berkedip. Ini acara terbuka, kan? Dan aku diundang. Jawabnya singkat. Keheningan yang dijaga Anindita membuat Riana sedikit terganggu. Ia mengharapkan reaksi yang lebih emosional. Tangisan, makian,
Atau setidaknya wajah yang memerah karena malu. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Anindita tampak tenang, seperti danau yang permukaannya tidak terganggu. Hal itu membuat Riana merasa perlu meningkatkan serangannya. Pesta neraka bagi Anindita baru saja akan dimulai. Tentu saja kamu diundang, Anindita. Formalitas harus dijaga, kan? Riana tertawa kecil. Tawa yang dibuat terdengar ringan namun syarat dengan penghinaan. Ia menyandarkan satu pinggulnya ke meja, menatap Anindita dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang terang-terangan. Tapi aku harus bilang, gaunmu sangat sederhana. Kamu memang selalu rendah hati. Ya, tidak berubah. Itu adalah serangan pertama, sebuah pukulan yang dirancang untuk mempermalukan Anindita di depan umum tentang penampilannya. Salah satu pengiring Riana menimpali. Iya, RI. Mungkin Ibu Anindita lebih suka gaya yang klasik. Sangat keibuan. Kata, keibuan, diucapkan dengan nada yang menyiratkan, kuno, dan tidak menarik. Anindita tidak bereaksi terhadap umpan itu. Ia hanya menyesap sedikit air putih dari gelas yang ada di mejanya. Matanya tetap tertuju pada Riana, memberinya perhatian penuh. Seolah ia sedang mendengarkan presentasi bisnis yang membosankan. Ketenangan ini membuat Riana semakin jengkel. Ia ingin melihat Anindita hancur. Datang sendiri. Riana melanjutkan. Nadanya kini lebih tajam. Kasihan sekali. Baskara di mana? Ya? Oh, itu dia. Riana menunjuk dengan dagunya ke arah Baskara yang masih terpaku di kelompoknya. Terlihat jelas berusaha untuk tidak melihat ke arah mereka. Baskara sibuk sekali malam ini. Maklum, sebagai salah satu orang penting di perusahaan baru ini, dia butuh dukungan penuh dari lingkungan yang sevisi dengannya. Lingkungan yang bisa mengimbangi langkahnya. Subteksnya sangat jelas. Anindita adalah beban, masa lalu yang tidak bisa mengimbangi laju kesuksesan suaminya, sementara Riana adalah masa depan yang penuh dukungan dan visi yang sama. Ini adalah serangan terhadap status Anindita sebagai seorang istri. Seorang pria butuh pendamping yang bisa berdiri di sampingnya di acara seperti ini, bukan seseorang yang duduk sendirian di pojok. Tambah wanita kedua di belakang Riana, dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh meja-meja di sekitarnya. Anindita meletakkan gelasnya dengan gerakan pelan, tanpa menimbulkan suara. Setiap orang punya peran masing-masing dalam sebuah kemitraan. Jawabnya dengan suara yang tetap datar. Ada yang suka tampil di depan panggung. Ada yang lebih suka memastikan panggung itu sendiri berdiri kokoh. Keduanya sama pentingnya. Jawaban itu terlalu cerdas dan ambigu. Riana mengerutkan keningnya sesaat. Tidak yakin apakah itu sebuah pembelaan diri atau sindiran terselubung. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan beralih ke serangan yang lebih personal dan brutal. Mungkin kamu benar, kata Riana. Senyum sinisnya kembali. Tapi terkadang, fondasi yang lama sudah lapuk dan tidak bisa menopang bangunan yang baru dan lebih megah. Yah, memang tidak semua orang bisa berevolusi. Kadang ada yang harus rela tertinggal agar yang lain bisa terbang lebih tinggi. Kali ini, kata-katanya menusuk tepat sasaran. Ini bukan lagi sindiran. Ini adalah deklarasi terbuka bahwa Anindita telah ditinggalkan. Beberapa orang di sekitar yang mendengar percakapan itu menatap Anindita dengan kasihan. Inilah yang Riana inginkan. Ia ingin seluruh dunia melihat Anindita sebagai wanita yang kalah dan menyedihkan. Anindita merasakan jantungnya berdenyut sakit. Kata-kata itu menyakitkan. Tentu saja. Itu adalah ringkasan kejam dari apa yang telah terjadi pada rumah tangganya. Namun, melihat wajah Riana yang penuh kemenangan, melihat kesombongannya yang meluap-luap, rasa sakit itu tertutupi oleh gelombang kemarahan yang dingin. Amarah itu tidak ia tunjukkan di wajahnya. Ia menyimpannya, mengubahnya menjadi bahan bakar. Ia membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik, membiarkan Riana dan pengikutnya menikmati momen mereka. Ia menatap wajah Riana lekat-lekat, merekam ekspresi sombong itu dalam ingatannya. Ia akan mengingat wajah ini nanti, ketika keadaan sudah berbalik. Kamu terlihat sangat bahagia, Riana, kata Anindita pada akhirnya. Suaranya terdengar tulus, yang justru membuat Riana bingung.
Kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan. Posisi manajer yang bagus, acara peresmian yang megah, dan Baskara. Riana tampak puas. Ia mengira Anindita akhirnya menyerah. Tentu saja aku bahagia. Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aku pantas mendapatkannya. Benar. Anindita mengangguk pelan. Kamu pantas mendapatkannya. Ada sesuatu dalam cara Anindita mengucapkan kalimat terakhir itu. Sebuah finalitas yang aneh, yang membuat bulu kuduk Riana sedikit meremang. Namun, perasaan itu cepat-cepat ia tepis. Ia menganggapnya sebagai tanda-tanda kekalahan dari lawannya. Ia sudah menang. Permainan sudah berakhir. Ia tidak tahu bahwa bagi Anindita, permainan bahkan belum dimulai. Ini semua hanyalah babak pembuka. Riana telah mengucapkan semua dialog yang Anindita harapkan, di depan penonton yang tepat. Tanpa sadar, Riana telah menjadi pion utama dalam skenario yang ditulis oleh wanita yang sedang ia hina. Melihat ketenangan Anindita yang tak tergoyahkan, Riana merasakan gelombang frustrasi. Wanita ini seharusnya menangis sekarang, atau setidaknya melarikan diri dari pesta dengan menanggung malu. Namun, ia hanya duduk di sana, menatapnya dengan mata yang dalam seolah Riana adalah serangga di bawah mikroskop. Keberadaannya yang tenang merusak euforia kemenangan Riana. Perlu ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih nyata, lebih visual, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sesuatu yang akan meninggalkan noda permanen, baik secara harfiah maupun kiasan. Kesempatan itu datang dalam bentuk seorang pelayan muda yang berjalan hati-hati membawa nampan berisi gelas-gelas anggur merah. Mata Riana menyala. Ia melirik gaun abu-abu Anindita yang polos, lalu ke gelas-gelas berisi cairan berwarna pekat itu. Sebuah ide keji terbentuk dengan cepat di benaknya. "Ah, sepertinya aku butuh minum lagi," kata Riana dengan suara yang dibuat-buat ceria, menghentikan pelayan itu. Ia mengambil segelas anggur merah dengan gerakan yang teatrikal. Kemudian, ia berbalik menghadap Anindita. "Tahu tidak, Nindi, salah satu kunci sukses dalam hidup adalah proaktif. Jangan hanya menunggu bola datang, tapi jemput bolanya." Mungkin itu pelajaran yang tepat di tengah kalimatnya. Riana melakukan gerakannya. Ia berpura-pura tersandung kakinya sendiri. Tubuhnya terhuyung ke depan dengan pekikan kecil yang palsu. Gelas di tangannya miring dengan sengaja, dan seluruh isinya, cairan anggur merah yang pekat, tumpah ruah, menyiram bagian depan gaun Anindita, menciptakan noda besar berwarna gelap yang langsung menyebar di kain abu-abu itu. "Ya ampun," pekik Riana, menarik tangannya seolah kaget. "Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Kakiku tersangkut entah apa. Aduh. Lihat, gaunmu jadi rusak." Keheningan melanda area di sekitar mereka. Semua orang melihat noda merah gelap yang mencolok di gaun Anindita. Itu adalah pemandangan yang brutal dan memalukan. Beberapa orang tersentak, sementara yang lain, terutama teman-teman Riana, berusaha keras menahan senyum. Pelayan muda yang membawa nampan tampak pucat dan ketakutan. Khawatir ia akan disalahkan. Anindita merasakan dinginnya cairan itu meresap melalui kain gaunnya, menyentuh kulitnya. Ia menunduk, menatap noda besar yang merusak penampilannya. Untuk sesaat, napasnya tercekat. Ini lebih dari sekadar penghinaan. Ini adalah aksi agresi yang terang-terangan, sebuah penandaan teritori yang dilakukan dengan cara paling primitif. Riana melanjutkan sandiwaranya dengan sempurna. "Sayang sekali. Gaun murahan begini pasti susah sekali dibersihkan nodanya. Mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku benar-benar minta maaf, Nindi." Nada suaranya penuh dengan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Ia telah berhasil. Ia telah meninggalkan bekas fisiknya pada Anindita. Sebuah tanda kemenangan yang bisa dilihat semua orang. Dari seberang ruangan, Baskara melihat semuanya. Ia tersentak saat gelas itu tumpah. Wajahnya mengeras. Tangannya mengepal di sisinya. Ada dorongan sesaat dalam dirinya untuk berjalan ke sana, untuk membela wanita yang secara hukum masih istrinya. Tapi kemudian ia melihat tatapan Riana yang penuh peringatan, dan tatapan para kolega di sekelilingnya. Ia membeku.
Kakinya seolah terpaku di lantai. Lagi-lagi, ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kepengecutannya terasa seperti asam di tenggorokannya. Anindita menarik napas dalam-dalam. Perlahan. Ia bisa merasakan air mata panas yang mengancam akan keluar. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata amarah murni yang membakar. Ia menelan semua perasaan itu kembali ke dalam. Tidak di sini. Tidak sekarang. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Riana. Dengan gerakan yang terkendali, ia bangkit berdiri. Ia menatap Riana, melewati permintaan maaf palsunya, dan menatap langsung ke dalam jiwa wanita itu yang penuh kebencian. Tidak apa-apa, kata Anindita dengan suara yang sangat tenang. Kecelakaan bisa terjadi. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menjauh, menuju tanda toilet wanita di ujung ballroom. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan di bawah air. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya, beberapa kasihan, beberapa puas. Ia mengabaikan semuanya. Begitu pintu toilet yang berat itu tertutup di belakangnya, Anindita bersandar di dinding marmer yang dingin, akhirnya membiarkan dirinya terengah-engah. Ia berjalan ke wastafel besar dengan cermin yang berkilauan. Ia menatap pantulannya. Seorang wanita dengan gaun sederhana yang kini ternoda dengan mengerikan. Noda itu seperti simbol dari pernikahannya, dari harga dirinya yang coba dirusak. Ia tidak menangis. Sebaliknya, ia menyalakan keran dan membasuh tangannya dengan air dingin. Ia merasakan kejernihan yang luar biasa datang bersamaan dengan amarahnya. Semua keraguan, semua sisa rasa sakit hati yang sentimental, kini lenyap. Riana telah melewati batas terakhir. Ia telah memberikan Anindita alasan yang sempurna untuk melakukan apa yang harus ia lakukan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia menatap matanya sendiri di cermin. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang terluka. Itu adalah tatapan seorang investor yang melihat asetnya disalahgunakan. Itu adalah tatapan seorang direktur yang melihat karyawannya merusak citra perusahaan. Itu adalah tatapan seorang ratu yang wilayahnya baru saja diusik oleh seorang penyusup yang sombong. Cukup, bisiknya pada bayangannya sendiri. Sudah cukup. Ia mengeringkan tangannya, merapikan rambutnya yang tidak berantakan, dan menatap noda di gaunnya sekali lagi. Biarlah semua orang melihat noda ini. Sebentar lagi, noda ini akan menjadi pengingat abadi, bukan tentang penghinaannya, tapi tentang kesalahan fatal yang telah dilakukan Riana Astari. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, siap untuk babak final. Saat Anindita melangkah kembali ke dalam ballroom, suasana telah sedikit berubah. Musik latar telah berhenti, dan seorang pembawa acara kini berdiri di atas panggung kecil yang telah disiapkan. Lampu sorot terpusat padanya, meredupkan sisa ruangan dan memaksa perhatian semua tamu. Momen basa-basi dan drama personal telah usai. Acara inti akan segera dimulai. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara. Selamat datang di malam perayaan berdirinya PT Cipta Gemilang Investama. Sebuah perusahaan yang lahir dari visi, kerja keras, dan komitmen untuk menjadi yang terdepan. Anindita tidak kembali ke mejanya. Ia memilih untuk berdiri di area yang lebih sepi di dekat dinding belakang. Sebagian tubuhnya terlindung oleh sebuah pilar besar. Dari sana, ia memiliki pandangan yang sempurna ke seluruh ruangan tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Noda di gaunnya kini menjadi keuntungan, membuatnya tampak seperti seseorang yang ingin bersembunyi karena malu, persis seperti peran yang sedang ia mainkan. Pembawa acara melanjutkan pidatonya, menyebutkan nama-nama direktur dan manajer kunci yang telah berkontribusi. Ketika nama, Baskara Aditama, disebut sebagai salah satu kepala divisi, ada tepuk tangan yang sopan. Anindita melihat suaminya mengangguk canggung. Ketika nama, Riana Astari, disebut sebagai manajer pengembangan bisnis yang brilian, Riana, yang kini berdiri di dekat panggung, tersenyum lebar dan memberikan anggukan yang anggun. Ia tampak bersinar di bawah cahaya, seolah-olah seluruh acara ini adalah perayaan untuknya seorang. Dan malam ini, lanjut sang pembawa acara, nadanya menjadi lebih hikmat.
Kita akan segera disambut oleh sosok yang menjadi nahkoda dari kapal besar ini. Seorang visioner yang kepemimpinannya telah teruji dan diakui di industri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Presiden Direktur PT Cipta Gemilang Investama, Bapak Wijoyo. Seketika, seluruh atmosfer ruangan menjadi tegang karena antisipasi. Semua orang menegakkan punggung mereka. Percakapan berhenti total. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Nama Wijoyo adalah sebuah legenda di kalangan terbatas. Ia jarang muncul di publik, tetapi setiap perusahaan yang ia pimpin selalu meroket. Mendapatkan perhatiannya adalah sebuah tiket emas. Riana adalah yang paling siap. Ia telah memperbaiki riasannya, dan kini ia berdiri di posisi yang paling strategis, di jalur yang kemungkinan besar akan dilewati Pak Wijoyo untuk naik ke panggung. Senyum profesional yang paling menawan telah terpasang di wajahnya. Ini adalah kesempatannya untuk membuat kesan yang tak terlupakan, untuk mengukuhkan posisinya di mata sang penguasa tertinggi. Baskara dan para direktur lainnya juga tampak tegang, berharap bisa bertukar sapa atau setidaknya mendapatkan anggukan pengakuan dari sang bos besar. Pintu utama ballroom terbuka, dan 2 orang staf masuk lebih dulu, diikuti oleh seorang pria berusia akhir 50-an. Itulah Wijoyo. Ia tidak setinggi atau segagah yang mungkin dibayangkan orang. Tubuhnya tegap, rambutnya sudah memutih di bagian pelipis, dan ia mengenakan setelan jas berwarna arang yang dipotong dengan sempurna namun tanpa kilau yang berlebihan. Auranya bukan aura kekuasaan yang mengintimidasi, melainkan aura otoritas yang tenang dan tak terbantahkan. Matanya tajam dan jeli. Ia melangkah masuk, dan keheningan di ruangan itu terasa begitu pekat. Ia memberikan anggukan singkat kepada beberapa orang yang ia kenali, seorang bankir senior di sini, seorang komisaris di sana. Sapaannya singkat, efisien, dan tanpa basa-basi. Matanya terus bergerak, memindai kerumunan seolah sedang mencari sesuatu, atau seseorang, yang spesifik. Riana menahan napas saat Pak Wijoyo mendekati areanya. Ia sudah menyiapkan kalimat pembuka di ujung lidahnya. Tangannya bahkan sudah sedikit terangkat, siap untuk menyambut jabat tangan. Baskara juga mencondongkan tubuhnya sedikit, berharap mendapat perhatian. Namun, Pak Wijoyo terus berjalan. Matanya melewati Riana seolah wanita itu hanyalah bagian dari dekorasi ruangan. Ia melewati kelompok direktur, termasuk Baskara, tanpa melirik sedikit pun. Seluruh manuver Riana untuk mencari perhatian gagal total. Ia hanya dilewati begitu saja. Tatapan Pak Wijoyo terus menyapu ruangan, melewati puluhan wajah penting yang penuh harap, dan kemudian, tatapannya berhenti. Terkunci. Matanya telah menemukan tujuannya. Di sudut belakang ruangan, bersandar pada sebuah pilar, berdiri seorang wanita dalam gaun sederhana berwarna abu-abu, dengan noda merah besar yang merusaknya. Anindita merasakan tatapan itu. Ia balas menatap Pak Wijoyo, dan untuk sesaat, ada komunikasi tanpa kata di antara mereka. Sebuah pengakuan, sebuah pengertian. Kemudian, hal yang tak terbayangkan oleh siapapun di ruangan itu terjadi. Sang bos besar, Wijoyo, mengubah arah langkahnya. Ia mulai berjalan lurus, membelah kerumunan, menuju sudut belakang ruangan, menuju wanita dengan gaun bernoda yang semua orang anggap sebagai tamu tak berarti. Waktu seolah melambat. Setiap langkah yang diambil Wijoyo terasa menggema di dalam keheningan ballroom yang penuh sesak. 100 pasang mata mengikuti gerakannya. Sebuah gelombang kebingungan dan rasa ingin tahu menyebar dari satu tamu ke tamu lainnya. Mengapa sang CEO berjalan menjauhi panggung? Siapa yang ia tuju? Riana berdiri membeku di dekat panggung. Senyum yang tadinya ia siapkan untuk menyambut Wijoyo kini terasa kaku dan beku di wajahnya. Matanya mengikuti arah pandang sang CEO, dan jantungnya serasa berhenti berdetak ketika ia menyadari kemana Wijoyo berjalan. Lurus ke arah Anindita. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kesalahan. Mungkin ada investor lain yang berdiri di dekat Anindita? Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari penjelasan logis. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya Anindita. Baskara merasakan firasat buruk yang dingin merayap di punggungnya.
Ia melihat pria yang paling ia hormati di perusahaan berjalan melewati dirinya seolah ia tidak ada, dan kini mendekati wanita yang baru saja ia abaikan dan biarkan dihina. Otaknya tidak bisa memproses informasi ini. Anindita dan Wijoyo? Bagaimana mereka bisa saling kenal? Langkah kaki Wijoyo akhirnya berhenti tepat di depan Anindita. Seluruh ruangan menahan napas secara kolektif. Drama yang mereka saksikan kini mencapai klimaks yang sama sekali tidak terduga. Wijoyo menatap Anindita, dan wajahnya yang tadinya datar dan profesional kini dihiasi senyum yang tulus dan penuh rasa hormat. Ia kemudian melakukan sesuatu yang membuat rahang setiap orang di ruangan itu jatuh ke lantai. Ia sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur deferensi yang mendalam, yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Ibu Anindita. Suara Wijoyo terdengar jelas, hangat, dan penuh hormat, memecah keheningan. Sebuah kehormatan terbesar Anda bisa meluangkan waktu untuk kami. Kami semua sudah menunggu Anda. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti gelombang kejut. Ibu Anindita. Bukan sekadar Nyonya Baskara. Sebuah nama yang berdiri sendiri. Kami semua sudah menunggu Anda. Bukan tamu yang tidak diinginkan, melainkan tamu yang paling utama. Wajah Riana pucat pasi. Warna merah gaunnya kini kontras dengan kulitnya yang mendadak seperti kertas. Telinganya berdengung. Kalimat Wijoyo terus berulang di kepalanya. Tidak mungkin. Wanita sederhana yang baru saja ia siram dengan anggur, wanita yang ia sebut pecundang, tidak mungkin orang yang ditunggu-tunggu oleh sang CEO. Dunianya, yang beberapa menit lalu terasa begitu kokoh dan penuh kemenangan, kini mulai retak dari segala sisi. Baskara merasa kakinya lemas. Ibu Anindita? Sejak kapan istrinya dipanggil dengan sebutan seformal dan sehormat itu oleh seorang Wijoyo? Kepingan-kepingan teka-teki yang aneh mulai menyatu di benaknya dengan kecepatan yang menakutkan. Keengganan Anindita membahas keuangan keluarga secara mendetail, perjalanannya yang sesekali ke luar negeri dengan alasan menjenguk kerabat jauh, ketenangannya yang luar biasa menghadapi perselingkuhannya. Semua itu bukan kelemahan atau kepasifan. Semua itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat besar yang ia tidak pernah tahu. Anindita tersenyum tipis pada Wijoyo. Ketenangannya kini tidak lagi terlihat seperti kepasrahan seorang korban, melainkan kekuatan seorang penguasa. Terima kasih, Pak Wijoyo. Saya tidak akan melewatkan malam peresmian ini. Jawabnya dengan suara yang jelas dan mantap. Tatapan Wijoyo kemudian jatuh pada noda besar di gaun Anindita. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh kerutan amarah yang dingin. Matanya menyipit saat ia melirik sekilas ke sekeliling ruangan, seolah mencari pelaku dari tindakan tidak sopan ini. Sebuah janji penyelidikan tanpa kata tergantung di udara. Gaun Anda sepertinya ada kecelakaan, katanya dengan nada rendah yang berbahaya. Hanya insiden kecil, Pak. Tidak perlu dikhawatirkan, jawab Anindita, mengibaskannya seolah itu bukan apa-apa. Sikapnya yang anggun dalam menghadapi penghinaan itu justru semakin meningkatkan statusnya di mata Wijoyo, dan semakin memperlihatkan betapa rendahnya level pelaku insiden tersebut. Baiklah kalau begitu, kata Wijoyo, kembali menguasai diri. Ia kemudian berbalik sedikit menghadap kerumunan yang masih terpana. Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya ada perubahan kecil dalam susunan acara. Sebelum saya memberikan sambutan, kita sangat beruntung karena malam ini kita akan mendengar beberapa patah kata dari sosok yang paling penting di balik berdirinya perusahaan ini. Ia mengulurkan tangannya ke arah Anindita. Ibu Anindita, sudikah Anda memberikan kehormatan kepada kami semua di atas panggung? Itu bukan permintaan. Itu adalah sebuah penobatan. Seluruh mata kini tertuju pada Anindita, bukan lagi dengan tatapan kasihan atau cemoohan, melainkan dengan tatapan syok, kagum, dan ketakutan. Wanita yang beberapa saat lalu mereka anggap sebagai istri gagal yang menyedihkan, kini diundang ke atas panggung oleh sang CEO sendiri untuk membuka acara. Bagi Riana, ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Wanita yang ia coba hancurkan ternyata adalah atasannya yang paling tinggi. Jauh lebih tinggi dari Wijoyo. Jauh lebih tinggi dari siapapun di ruangan ini. Ia merasakan tanah di bawah kakinya longsor,
menelannya ke dalam jurang penyesalan dan ketakutan yang tak berdasar. Ia telah menghina dewinya sendiri. Anindita menerima tangan Pak Wijoyo yang terulur dengan anggun. Ia berjalan menuju panggung dengan langkah yang mantap dan tenang. Langkah yang sama sekali berbeda dengan langkah ragu-ragu saat ia pertama kali memasuki ballroom. Kerumunan orang terbelah secara alami, memberinya jalan seolah ia adalah seorang bangsawan. Gaunnya yang bernoda kini tidak lagi tampak memalukan. Sebaliknya, itu menjadi bukti nyata dari pertempuran yang baru saja ia menangkan dengan telak. Saat ia melewati Riana, ia tidak meliriknya. Pengabaian total itu terasa lebih menyakitkan daripada tatapan penuh kebencian. Riana hanya bisa menatap punggung Anindita yang tegak, merasa dirinya semakin kecil dan tidak berarti. Ketika ia melewati Baskara, suaminya itu tampak seperti orang yang melihat hantu. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan kepanikan yang dalam. Ia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, mungkin namanya, mungkin permintaan maaf. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Anindita melewatinya begitu saja, seolah Baskara hanyalah salah satu dari ratusan tamu tanpa wajah di ruangan itu. Setibanya di atas panggung, ia berdiri di belakang podium kayu yang kokoh. Lampu sorot terasa hangat di wajahnya. Ia mengambil waktu sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sementara ia menatap lautan wajah di hadapannya. Ia melihat para eksekutif, para bankir, para manajer, dan di antara mereka semua, ia melihat Riana yang berdiri kaku seperti patung lilin, dan Baskara yang tampak hancur. Ini adalah panggungnya. Ini adalah momennya. Selamat malam. Anindita memulai. Suaranya jernih dan kuat, diperkuat oleh sistem suara yang sempurna. Suara yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai korban. Terima kasih, Pak Wijoyo, atas kesempatan yang luar biasa ini. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa berdiri di sini bersama Anda semua, untuk merayakan lahirnya PT Cipta Gemilang Investama. Ia berhenti sejenak. Senyum tipis yang profesional terpasang di bibirnya. Membangun sebuah perusahaan dari nol adalah pekerjaan yang membutuhkan lebih dari sekadar modal. Ia membutuhkan visi, membutuhkan dedikasi, dan yang terpenting dari semuanya, ia membutuhkan sebuah fondasi yang kokoh. Fondasi yang dibangun di atas pilar-pilar kepercayaan, kerjasama tim, dan yang paling utama, integritas. Beberapa orang di barisan depan mengangguk setuju. Itu adalah pidato pembukaan korporat yang standar, tetapi Anindita belum selesai. Prinsip mengenai fondasi yang kuat ini, lanjutnya, nadanya menjadi sedikit lebih personal. Ternyata tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis. Ia juga berlaku dalam aspek kehidupan lainnya. Misalnya dalam sebuah rumah tangga. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Ada desas-desus pelan. Para tamu saling berpandangan. Mereka mulai mengerti bahwa ini bukan lagi pidato bisnis biasa. Riana merasakan hawa dingin menjalari tulangnya. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Mata Anindita kini menatap lurus ke depan, tetapi energinya terfokus pada satu titik di kerumunan itu. Tepat pada Riana. Anda bisa memiliki desain bangunan yang paling indah, interior yang paling mewah, kata Anindita. Suaranya tetap tenang namun setiap katanya mengandung beban. Tetapi jika fondasinya rapuh, jika pilar-pilarnya digerogoti dari dalam, maka hanya masalah waktu sebelum semuanya runtuh menjadi puing-puing. Sayangnya, sebagus apapun kita membangun dan merawat sebuah bangunan, akan selalu ada ancaman dari luar. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Ancaman itu seringkali datang dalam bentuk hama. Hama perusak. Pada titik ini, Anindita mengalihkan tatapannya, perlahan tapi pasti, hingga matanya terkunci langsung dengan mata Riana. Waktu seolah berhenti bagi Riana saat ia menjadi fokus dari tatapan dingin itu. Hama yang datang diam-diam, Anindita melanjutkan. Suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru ballroom. Ia menikmati keindahan dan kehangatan bangunan tanpa pernah berkontribusi apapun untuk mendirikannya. Dengan licik, ia mulai menggerogoti pilar-pilar penopang, merasa berhak atas tempat yang bukan miliknya. Hama itu begitu sombong, begitu sibuk mengagumi dirinya sendiri,
Sampai ia tidak sadar akan satu fakta krusial. Anindita membiarkan kalimatnya menggantung, membangun ketegangan hingga ke titik puncaknya. Bahwa rumah yang ia tumpangi dan coba hancurkan, sebenarnya berdiri kokoh di atas tanah milik orang yang setiap hari ia pandang sebelah mata. Sebuah keheningan yang mencekam mengikuti kalimat itu. Tidak ada yang salah mengartikan maknanya. Seluruh cerita perselingkuhan, penghinaan, dan arogansi terungkap dalam satu metafora yang elegan dan mematikan. Riana terhuyung sedikit, seolah baru saja menerima pukulan fisik. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tetapi putih seperti kain kafan. Anindita kemudian mengalihkan pandangannya dari Riana, kembali menatap kerumunan secara umum seolah baru saja menyelesaikan sebuah poin bisnis. Oleh karena itu, katanya dengan nada yang kembali profesional, memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Sebagai investor dengan kepemilikan saham mayoritas di PT Cipta Gemilang Investama, saya menaruh kepercayaan penuh saya pada Pak Wijoyo untuk memastikan bahwa fondasi perusahaan ini tetap bersih, dan hanya diisi oleh tim yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, baik di dalam maupun di luar kantor. Pengakuan itu adalah bom atom kedua. Investor mayoritas. Bukan hanya investor biasa, tapi pemilik sesungguhnya. Wanita yang mereka kira istri terbuang adalah ratu yang menyamar. Terima kasih. Mari kita bangun masa depan yang gemilang bersama. Anindita mengakhiri pidatonya. Selama sepersekian detik, ruangan itu hening karena syok. Kemudian, satu orang mulai bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain, hingga seluruh ballroom meledak dalam tepuk tangan yang paling gemuruh malam itu. Itu bukan hanya tepuk tangan untuk pidato bisnis yang bagus. Itu adalah tepuk tangan untuk sebuah pertunjukan kekuatan yang luar biasa, untuk keadilan puitis yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Anindita berjalan menuruni tangga panggung diiringi gemuruh tepuk tangan. Pak Wijoyo adalah orang pertama yang menyambutnya. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Pidato yang luar biasa, Ibu Anindita. Tepat sasaran dan sangat kuat, bisiknya. Anindita hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Dalam sekejap, ia dikelilingi. Orang-orang yang tadinya hanya meliriknya dengan kasihan kini berebut untuk mendekat. Para direktur, manajer senior, mitra bisnis potensial, semua ingin menjabat tangannya, memperkenalkan diri, dan mengucapkan selamat. Anindita, yang tadinya terisolasi di sudut ruangan, kini menjadi pusat gravitasi baru yang menarik semua orang ke arahnya. Ia menangani semuanya dengan ketenangan yang sama, menjawab sapaan dengan sopan, menerima kartu nama, dan mengangguk penuh wibawa. Ia telah mengambil kembali kekuatannya. Di sisi lain ruangan, badai telah menghantam Riana. Tepuk tangan yang meriah itu terdengar seperti lonceng kematian di telinganya. Orang-orang yang beberapa saat lalu tertawa bersamanya kini secara aktif menghindarinya. Saat ia menatap sekeliling dengan panik, ia melihat tatapan mereka. Tatapan menghakimi, tatapan jijik, tatapan cemoohan. Teman-teman yang tadi mengiringinya kini telah menghilang, melebur ke dalam kerumunan, meninggalkannya sendirian di sebuah pulau kehampaan. Ia menjadi paria. Ia harus pergi dari sini. Sekarang juga. Dengan gerakan kaku, ia mulai berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa seperti melintasi ladang ranjau. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya saat ia lewat. Ternyata dia hama yang dimaksud. Gila, berani sekali dia mempermalukan investor utama. Sudah merebut suaminya, menghina orangnya di depan umum pula. Tidak punya malu. Habislah karirnya malam ini juga. Setiap kata adalah tamparan. Pipinya terasa panas karena malu dan marah. Ia mempercepat langkahnya. Kepalanya menunduk, ingin segera ditelan bumi. Sementara itu, Baskara, setelah membeku selama beberapa menit, akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Dengan putus asa, ia menerobos kerumunan yang mengelilingi Anindita. Ia harus bicara padanya. Ia harus menjelaskan. Menjelaskan apa? Ia sendiri tidak tahu. Pikirannya kacau. Wanita yang ia anggap sebagai istri yang pasif dan bergantung padanya ternyata adalah seorang raksasa finansial yang diam-diam memegang kendali atas segalanya, mungkin termasuk karirnya.
Nindi, panggilnya. Suaranya serak saat berhasil mencapai jarak yang cukup dekat. Anindita. Anindita sedang berbicara dengan seorang kepala cabang bank terkemuka. Mendengar namanya dipanggil, ia menoleh. Pandangannya bertemu dengan Baskara. Di mata suaminya, ia melihat segalanya. Kepanikan, penyesalan, ketakutan, dan permohonan yang menyedihkan. Anindita tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak perlu. Ia hanya menatap Baskara selama 2 detik. Tatapan matanya kosong dan dingin, seolah sedang melihat orang asing yang tidak sengaja menghalangi jalannya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan. Sebuah pengabaian yang mutlak. Kemudian, ia memutus kontak mata itu, sedikit membalikan tubuhnya, dan kembali melanjutkan percakapannya dengan sang bankir seolah tidak ada interupsi sama sekali. Jadi, seperti yang tadi saya katakan mengenai rencana ekspansi ke pasar regional. Penolakan tanpa kata itu menghantam Baskara lebih keras daripada tamparan manapun. Itu adalah pesan yang jelas. Kau tidak ada lagi artinya bagiku. Kau tidak relevan. Hatinya hancur, bukan karena cinta, tapi karena egonya yang remuk redam dan kesadaran penuh akan kesalahannya yang fatal. Ia berdiri di sana, di tengah keramaian, merasa lebih sendirian daripada kapanpun dalam hidupnya. Anindita, di sisi lain, merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban 12 tahun pernikahan yang penuh kepura-puraan seolah terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi perlu menjadi bayangan siapapun. Malam ini, di tengah pesta yang dirancang untuk menghancurkannya, ia justru terlahir kembali. Sementara Anindita menjadi bintang malam itu, dan Baskara meratapi kehancurannya, Pak Wijoyo bergerak cepat dan senyap. Wajahnya yang tadi penuh kekaguman saat berbicara dengan Anindita, kini berubah menjadi topeng kemarahan yang dingin saat ia memberikan isyarat kepada asisten pribadinya. Sang asisten mengangguk mengerti, lalu bergerak cepat melintasi kerumunan, menuju Riana yang sudah hampir mencapai pintu keluar. Ibu Riana, panggil asisten itu dengan suara rendah namun tegas. Bapak Wijoyo meminta Anda untuk menemuinya di ruang rapat anggrek sekarang juga. Riana berhenti. Jantungnya yang sudah berdebar kencang kini terasa seperti akan meledak. Ini dia. Momen penghakiman itu telah tiba. Tidak ada jalan untuk lari. Dengan langkah gontai seperti seorang terpidana mati, ia mengikuti asisten itu menuju sebuah koridor samping yang mengarah ke ruang-ruang rapat pribadi. Ruang rapat anggrek terasa dingin dan sunyi, kontras dengan hingar-bingar di ballroom. Pak Wijoyo sudah duduk di kepala meja mahoni yang panjang dan berkilauan. Ia tidak menyuruh Riana duduk. Ia hanya menatapnya dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus hingga ke tulang. Saya tidak akan membuang banyak waktu, Riana, kata Pak Wijoyo, suaranya datar dan tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar lebih mengancam. Malam ini, Anda telah melakukan serangkaian kesalahan fatal yang tidak bisa ditoleransi oleh perusahaan ini. Riana membuka mulutnya, hendak membela diri. Pak, saya bisa jel. Diam, potong Wijoyo dengan ketajaman pisau. Waktu Anda untuk bicara sudah habis. Sekarang giliran saya. Pertama, Anda telah menunjukkan penilaian karakter yang sangat buruk dengan membawa masalah pribadi Anda ke dalam sebuah acara profesional yang krusial. Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata menancap. Kedua, Anda secara aktif dan sengaja menciptakan drama yang merusak citra perusahaan di hadapan puluhan mitra bisnis dan media. Anda mengubah malam perayaan kita menjadi sebuah sirkus yang memalukan. Wajah Wijoyo semakin mengeras. Dan yang terburuk dari semuanya, dosa Anda yang paling tidak bisa dimaafkan, adalah Anda secara terbuka menghina, merendahkan, dan melakukan penyerangan fisik. Ya, menumpahkan minuman dengan sengaja adalah bentuk penyerangan terhadap investor utama kita. Mitra paling vital bagi kelangsungan hidup dan masa depan perusahaan ini. Wanita yang gajimu dan gaji saya bergantung padanya. Air mata mulai mengalir di pipi Riana. Pak, saya mohon maaf. Saya tidak tahu. Saya benar-benar hilaf. Isaknya, suaranya bergetar. Ketidaktahuan Anda tidak bisa menjadi alasan, balas Wijoyo dengan dingin. Integritas tidak bergantung pada siapa yang Anda hadapi.
Integritas adalah tentang bagaimana Anda bersikap bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan malam ini, seluruh dunia melihat siapa Anda sebenarnya. Perusahaan ini tidak punya tempat untuk orang dengan etika dan profesionalisme serendah itu. Wijoyo berdiri, meletakkan kedua tangannya di atas meja, menatap Riana lurus di mata. Efektif per detik ini, Riana Astari, Anda bukan lagi karyawan PT Cipta Gemilang Investama. Hubungan kerja Anda dihentikan. Keputusan itu final. Udara seolah tersedot keluar dari paru-paru Riana. Pak, tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Pintanya dengan putus asa. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan setingkat ini, tegas Wijoyo. Anda boleh datang besok pagi untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dari meja Anda. Anda akan didampingi oleh petugas keamanan. Sekarang, silakan keluar. Pintu di belakang Riana terbuka. Sang asisten sudah berdiri di sana, menunggunya. Ini adalah pengusiran yang paling telak. Hancur. Dalam satu malam, ia kehilangan segalanya. Pekerjaan impiannya, reputasinya, harga dirinya. Semuanya lenyap karena kesombongannya sendiri. Dengan tubuh gemetar dan pandangan kosong, Riana berjalan keluar dari ruangan itu, menuju kegelapan masa depannya yang baru saja ia ciptakan sendiri. Sekitar 1 jam setelah pidatonya yang mengguncang, Anindita memutuskan bahwa misinya telah selesai. Ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan, telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan telah membalikan papan permainan dengan cara yang paling spektakuler. Kerumunan orang masih berdengung di sekelilingnya, namun ia mulai merasa lelah dengan kebisingan itu. Ia bukan lagi bagian dari dunia drama ini. Ia telah melampauinya. Dengan senyum sopan, ia pamit dari seorang investor properti yang sedang antusias mengajaknya bekerja sama. Ia kemudian mendekati Pak Wijoyo yang sedang mengawasi semuanya dari kejauhan dengan tatapan puas. Pak Wijoyo, saya rasa sudah waktunya bagi saya untuk pulang, kata Anindita dengan tenang. Tentu saja, Ibu Anindita. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Anda malam ini. Anda telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jawab Wijoyo, rasa hormatnya tulus dan mendalam. Anggap saja ini sebagai audit kecil di awal kerjasama kita. Balas Anindita dengan kilatan jenaka di matanya. Pastikan fondasi yang kita bicarakan tadi benar-benar dijaga. Saya jamin, Bu. Tidak akan ada lagi hama yang dibiarkan tumbuh di perusahaan ini, tegas Wijoyo, dan keduanya tahu persis apa yang ia maksud. Anindita mengangguk, lalu berbalik untuk meninggalkan pusat keramaian. Langkahnya ringan dan tanpa beban. Saat ia berjalan melintasi ballroom menuju lobi, para tamu menyingkir dengan hormat, menatapnya dengan kekaguman. Ia tidak lagi melihat tatapan kasihan. Yang ia lihat hanyalah pengakuan. Namun, tepat sebelum ia mencapai pintu keluar lobi hotel yang megah, sebuah sosok menghalangi jalannya. Baskara. Wajahnya pucat dan kuyu. Matanya merah, dipenuhi keputusasaan yang begitu pekat. Ia tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam kurun waktu beberapa jam. Nindi, kita perlu bicara, katanya dengan suara parau. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh lengan Anindita, namun ragu-ragu dan akhirnya terkulai lemas di sisinya. Aku bersumpah aku tidak tahu semua ini. Maafkan aku, Nindi. Tolong maafkan aku. Permintaan maafnya terdengar kosong. Anindita tahu Baskara tidak menyesali perselingkuhannya. Ia menyesal karena telah salah menilai lawannya. Ia menyesal karena telah mengkhianati wanita yang ternyata memegang kunci kekayaannya, statusnya, dan masa depannya. Penyesalannya lahir dari ketakutan, bukan dari cinta atau rasa bersalah yang tulus. Anindita menatapnya, untuk terakhir kalinya, dengan tatapan yang jernih dan tanpa emosi. Ia tidak merasa marah lagi. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan, seperti melihat sebuah bangunan tua yang sudah lama ia tinggalkan dan kini akhirnya siap untuk dirobohkan. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Mas Baskara, jawabnya. Suaranya dingin dan formal. Penggunaan nama lengkap itu terasa seperti dinding es yang ia bangun di antara mereka. Mulai sekarang,
Pengacaraku yang akan menghubungimu untuk semua urusan. Mata Baskara melebar ngeri. Pengacara? Maksudmu? Maksudku persis seperti yang kamu dengar, kata Anindita. Selamat tinggal. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, Anindita melangkah melewatinya, meninggalkan Baskara yang berdiri mematung di tengah lobi yang sibuk, seorang pria yang hancur berkeping-keping oleh kelemahannya sendiri. Ia telah kehilangan istri, martabat, dan ia punya firasat buruk bahwa ia juga akan segera kehilangan semua kemewahan yang selama ini ia nikmati. Anindita keluar dari pintu putar hotel, udara malam yang sejuk menyambutnya. Sebuah sedan hitam mewah telah menunggunya di depan. Sang sopir pribadi, yang telah ia panggil 15 menit sebelumnya, segera membukakan pintu untuknya. Begitu pintu mobil tertutup, keheningan yang nyaman menyelimutinya. Suara bising dari pesta dan drama di dalamnya lenyap seketika. Ia bersandar di jok kulit yang empuk dan memejamkan matanya sejenak. Ia berhasil. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Ada 32 panggilan tak terjawab dan puluhan pesan dari Baskara. Tanpa membacanya satu pun, ia memblokir nomor suaminya itu dengan satu gerakan ibu jari yang tegas. Selesai. Saat mobil melaju membelah jalanan kota yang terang benderang, Anindita menatap keluar jendela. Ia memikirkan 12 tahun yang telah ia lewati. 12 tahun di mana ia dengan sengaja meredupkan cahayanya sendiri agar cahaya orang lain bisa bersinar lebih terang. Sebuah pengorbanan yang ternyata sia-sia. Tapi ia tidak merasa getir. Ia justru merasa lega. Wanita yang masuk ke dalam pesta itu dengan gaun abu-abu sederhana yang bernoda kini telah mati. Yang tersisa adalah Anindita Wiratama, utuh dan berdaulat. Di sudut lain kota itu, Riana duduk di apartemennya yang mewah, apartemen yang cicilannya dibantu oleh Baskara, dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan pekerjaan yang menjadi seluruh identitasnya. Reputasinya di industri hancur lebur. Cerita tentang penghinaannya terhadap investor utama perusahaannya sendiri akan menyebar seperti api. Tidak akan ada yang mau mempekerjakannya. Dan Baskara, pria yang untuknya ia mempertaruhkan segalanya, kini bahkan tidak menjawab teleponnya. Terlalu sibuk dengan kehancurannya sendiri. Riana telah memenangkan pertempuran kecil, tetapi kalah dalam perang besar dengan cara yang paling memalukan. Anindita sama sekali tidak memikirkan mereka. Pikirannya sudah melesat jauh ke depan. Besok pagi, ia akan menelepon pengacaranya untuk memulai proses perceraian. Lusa, ia akan memimpin rapat dewan direksi di salah satu perusahaannya yang lain, sebuah peran yang sudah lama ia tunda. Minggu depan, mungkin ia akan terbang ke Swiss, bukan untuk menjenguk kerabat, tapi untuk meninjau portofolio investasinya secara langsung. Dunia terbentang luas di hadapannya, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ia tidak lagi terikat oleh ekspektasi siapapun. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupnya. Ia bukan lagi hanya seorang investor atau seorang istri. Ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri. Siap untuk membangun kerajaannya, bata demi bata, di atas tanah yang selalu menjadi miliknya.